Bahkan Marshall juga benar-benar kehilangan harapan, dan dengan susah payah menundukkan kepalanya. Sudut mulut Tianxi bergerak sedikit, lalu mengubah bacaan diamnya menjadi membaca dengan keras, dan berkata dengan suara berapi-api dan keras, pada saat itu, manusia surgawi yang telah menyelamatkan penderitaan, mengisi 10 alam dengan kehadirannya. Selalu dengan kekuatan para dewa yang perkasa, selamatkan semua makhluk, menjauhlah dari jalan yang tersesat. Semua makhluk tidak sadar, seperti melihat secara membabi buta. Matahari, bulan, ini adalah sutra harta karun spiritual Taisang Dong Xuan untuk penyelamatan penderitaan, yang merupakan sutra yang digunakan oleh para Taois untuk melampaui roh orang mati. Pada saat ini, Guru Tianxi membacakannya untuk memberitahu keluarga Polen bahwa dia akan mengantar Nicholas ke tanah suci dengan ajaran Taoisnya yang mendalam. Gemma merasa ngeri saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pil penyelamat jantung penyebaran darah yang diberikan oleh Tama tidak akan bisa menyelamatkan nyawa Nicholas. Dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena berpikir bahwa dia pasti sedikit terlambat mengantarkan obat. Jika dia sedikit lebih cepat, mungkin masih ada harapan bagi lelaki tua itu. Namun, dia meremehkan kemanjuran Blood Dispersing Heart Saving Pill. Obat ini, meskipun tidak dapat membuat seseorang 20 tahun lebih muda, ini memiliki efek yang sangat kuat dalam menyelamatkan nyawa. Alasan mengapa disebut pil penghemat darah penyebar darah adalah karena, bahkan jika jantung berhenti berdetak dan seluruh tubuh kehilangan kekuatan darah, selama tubuh dan otak belum sepenuhnya mati, itu bisa menyelamatkan nyawa. Lagi pula, berhentinya jantung bukanlah kriteria untuk menilai kematian seseorang. Seringkali, bahkan jika jantung berhenti, melalui resusitasi kardiopulmoner, defibrilasi AED dapat digunakan untuk memulihkan detak jantung. Tentu saja, begitu jantung berhenti di luar garis bawah, memicu kematian organ dan otak, itu benar-benar tidak bisa diselamatkan oleh para dewa. Para dokter juga menyerah ide resusitasi, satu persatu, mereka meletakkan tangan di dada dan menundukkan kepala dalam diam. Di seluruh bangsal, hanya isak tangis yang menyakitkan dari anggota keluarga Polen dan suara monitor yang memekakkan telinga. Jadi, ketika keluarga Polen dan Gemma sama-sama berduka, garis lurus pada layar monitor, yang telah terbentang, tiba-tiba meledak dengan naik turun yang tak terlihat. Namun, undulasi yang tidak terlihat ini tidak terlihat oleh siapapun. Tapi kemudian, segera setelah gelombang itu, grafik EKG muncul dengan undulasi yang lebih besar lagi. Dan pada saat ini, alarm bip panjang dari monitor juga tiba-tiba berhenti. Bunyi bip terus-menerus tadi terlalu menusuk, sedemikian rupa sehingga setelah tiba-tiba menghilang, semua orang, pada saat ini, mau tidak mau mengalihkan pandangan mereka ke monitor. Pada saat ini, nyanyian Tianxi yang berapi-api juga berakhir dengan tiba-tiba. Dia awalnya ingin menggunakan kitab sucinya untuk mengirim Nicholas dalam perjalanan terakhirnya, tapi tidak pernah terpikir bahwa hal semacam ini bisa tiba-tiba berubah pikiran. Sebelum keluarga Polen bisa memahami apa yang terjadi, mereka mendengar dokter yang merawat menunjuk ke EKG, yang mulai naik turun, dan berkata dalam kegembiraan yang luar biasa, detak jantung guru telah kembali. Detak jantung guru telah pulih. Baru kemudian orang banyak melihat bahwa garis EKG, yang telah diratakan, sudah mulai beriak, dan amplitudonya semakin besar. Keluarga Polen langsung menangis kegirangan. Wanita tua itu semakin bersemangat dan bergegas maju. Ia menatap dada suaminya yang mulai bernafas naik turun. Seluruh orang lebih terkejut, bergegas ke depan untuk meraih tangan suaminya, menangis tanpa henti berkata, "Nicholas, bisakah kamu mendengarku?" Dokter buru-buru melangkah maju dan berkata, "Nyonya, jangan terlalu bersemangat, ini hanya pemulihan detak jantung, tidak yakin seberapa jauh tubuhnya dapat pulih, jadi kita masih harus melakukan pemeriksaan sistematis terhadap tuannya."
mengatakan bahwa dia tidak bisa tidak mengingatkan, "Nyonya, kondisi fisik guru terlalu buruk. Jika dia sulit bangun, kamu juga harus siap secara mental." Wanita tua itu bertanya dengan gugup, "Apakah akan sulit untuk bangun?" Dokter berkata dengan sangat serius, "Saya tidak dapat menjamin Anda tentang masalah ini. Bagaimanapun, kondisi fisik tuannya benar-benar terlalu tidak menjanjikan. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar." Begitu kata-kata dokter jatuh, dia mendengar Marshall tiba-tiba berteriak dengan sangat gembira, "Ayah sudah bangun." Orang-orang yang telah mendengarkan dokter dengan wajah gugup, mendengar teriakan Marshall dan buru-buru melihat ke arah ranjang rumah sakit. Penampilan ini tidak masalah, semua orang tercengang dan tercengang. Nicholas, yang telah koma untuk waktu yang lama, dan bahkan meninggal sekali, benar-benar membuka matanya. Pada saat ini, semua orang bisa melihat matanya berputar dari sisi ke sisi, seolah-olah dia juga sedang menilai kerumunan. Wanita tua itu sangat gembira dan hendak menyuruhnya diam, tapi tiba-tiba dia mendengar Nicholas membuka mulutnya dan bertanya, "Ada apa salah denganku?" Wanita tua itu menangis, meraih tangan Nicholas, dan tersedak, "Kau tidak ingat? Kamu jatuh di kamar mandi sebelumnya. Dokter mengatakan bahwa pendarahan otak Anda sangat serius, dan indikator tubuhmu sangat buruk sehingga hampir tidak ada cara untuk mengobatinya. Barusan, detak jantungmu berhenti." Omong-omong, wanita tua itu menangis. Anak-anak dan cucu-cucu lain dari keluarga Polen juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak. Marshall berkata, "Ayah, jika bukan karena kedatangan Nona Gu yang tepat waktu, dan obat ajaib yang berharga dari keluarganya, kamu mungkin benar-benar telah meninggalkan kami." "Nona Gu?" Nicholas terkejut dan bertanya, "Nona Gu yang mana?" Marshall buru-buru menunjuk Gemma dan memperkenalkannya, "Ayah, ini Nona Gu." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong ayah, Nona Gu adalah tunangan Tama." Nicholas menatapnya dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Tama yang mana? Apakah itu cucuku Tama?" Marshall menganggukkan kepalanya dan buru-buru berkata, "Ya ayah, ini cucumu Tama." Mengatakan bahwa dia buru-buru menunjuk Sarah dan berkata kepada Nicholas, "Ayah, ini Nona Gu, dia yang diatur saudari untuk Tama saat itu. Apakah kamu tahu tentang ini?" Wanita tua di samping juga buru-buru berkata, "Nicholas, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Sarah memberitahu saya pada waktu itu bahwa Cahya Renza memiliki saudara lelaki yang sangat baik yang melahirkan seorang putri, sedikit lebih muda dari Tama, dan kedua keluarga telah mengatur pernikahan bayi untuk mereka." Nicholas mengangguk, Saya ingat. Dia berkata dengan wajah bingung, Tapi Tama baru berusia 8 tahun ini. Bagaimana dia bisa memiliki tunangan yang begitu dewasa?" Ketika orang-orang mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi suram lagi. Awalnya, semua orang berpikir bahwa lelaki tua itu mendapat bantuan ramuan ilahi. Mungkin penyakit Alzheimer sebelumnya juga bisa disembuhkan bersama. Tapi begitu mereka mendengarnya mengatakan bahwa Tama baru berusia 8 tahun, mereka segera menyadari bahwa ingatannya masih menempel pada saat putri sulungnya Sarah mengalami kecelakaan. Kemudian, Marshall tersedak dan berkata, "Ayah, tidakkah kamu menyadari bahwa ibu dan kita sudah tua?" Baru saat itulah Nicholas mengerti, dan panik, dia berkata, "Ada apa denganmu teman-teman, kenapa kalian semua menua begitu lama?" Setelah mengatakan itu, dia hanya bisa melihat Marvel dan Teresa dan berkata dengan gentar, "Mereka keduanya adalah..." Marshall menahan air matanya, menarik Marvel dan Teresa ke tubuhnya, dan memperkenalkan mereka, "Ayah. Ini Marvel, ini Teresa, mereka juga sudah dewasa. Bukan anak remaja berusia 20 tahun sebelumnya, gadis kecil." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.